Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu, perkenalkan kembali, nama saya Laila Sri. Sesuai janji kita kemarin bahwa kita akan berbincang-bincang dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap lansia ya Bu, yang tujuannya agar mengetahui status kesehatan Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Terima kasih. Yang pertama saya akan menanyakan identitas ya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Bu Herni. Kalau umurnya berapa Bu? 60. 60 tahun. Kemudian agamanya? Islam. Islam. Untuk alamatnya? Tunjuk. Tunjuk. Selanjutnya, Ibu, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan darah, nadi dan suhu ya Bu. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem persepsi sensori ya Bu. Yang pertama, bagaimana pendengaran Ibu? Apakah masih normal? Normal. Untuk penglihatan masih normal terlihat, Normal. jarak jauh dan dekat. Ya, normal. Tidak menggunakan kacamata bantu. Enggak. Untuk pengucapan bagaimana Bu? Apakah Ibu masih bisa merasakan asin, manis? Masih. Untuk penghidu, apakah Ibu masih bisa mencium bau-bau seperti minyak putih dan lain-lain? Nah, selanjutnya untuk perabaan, apakah Ibu masih bisa meraba panas, dingin? Masih. Masih. Nah, selanjutnya untuk sistem pernapasan, apakah Ibu mempunyai sesak? Enggak. Enggak. Nah, untuk rentang geraknya, apakah Ibu normal bergeraknya? Nah, selanjutnya untuk sistem reproduksi, apakah maaf ya Bu, di organ kewanitaan Ibu apakah suka merasa gatal atau ada keputihan yang berlebihan? Ada Tidak. gatal ada. Ada, tapi jarang atau sering? Jarang. Jarang. Untuk selanjutnya untuk sistem perkemihan, apakah Ibu daangannya sering mengompol, misalkan kalau saat ketawa dan batuk? Iya. Iya. Berarti ketika Ibu batuk sama ketawa suka keluar gitu air. Iya. Iya. Nah, selanjutnya untuk pengkajian status nutrisi, saya mau menanyakan bagaimana nafsu makan Ibu? Baik. Baik. Untuk pola makan bagus, sehari 3 kali misalkan, atau 2 kali? 2 kali. 2 kali. Untuk jenis makanan bermacam-macam, seperti daging, sayuran, buah-buahan. Nah, selanjutnya Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian status nutrisi. Berat badan Ibu berapa Bu? 30. Kalau tinggi badan? Masih ingat atau lupa? Lupa, nggak apa-apa. Untuk penghitungan kebutuhan nutrisi, di sini saya akan menanyakan apakah nafsu makan Ibu baik? Baik. Untuk pola makannya, berapa hari sekali? 2 kali. 2 kali. Untuk jenis makanannya seperti apa Bu? Daging, Mungkin sayur. Seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya di sini apakah Ibu sedang menderita sakit atau kondisi yang mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis makanan menjadi dikonsumsi berkurang? Tidak. Makanan kurang dari 2 kali dalam sehari. Untuk mempunyai 3 atau lebih kebiasaan minum beralkohol setiap harinya, ya atau tidak? Untuk selanjutnya, apakah Ibu selalu mempunyai cukup uang untuk membeli makanan? Iya. Untuk itu selanjutnya lebih sering makan sendiri atau bersama? Bersama. Selanjutnya mempunyai keharusan menjalankan terapi minum obat. Sedang minum obat tidak Bu? Enggak. Enggak. Kemudian apakah Ibu mengalami penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir? Enggak. Untuk apakah Ibu tidak selalu mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk belanja, memasak atau makan sendiri? Ya atau tidak Bu? Nah, maksudnya apakah Ibu tidak selalu mempunyai kemampuan fisik yang cukup? Jadi Ibu tuh mampu nggak untuk belanja sendiri, masak? Mampu. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada identifikasi masalah emosional ya Bu. Dimana pertanyaan tahap 1, apakah Ibu mengalami sulit tidur? Mungkin. Kadang-kadang mungkin ya. Apakah Ibu sering mengalami gelisah? Iya. Kadang-kadang atau sering? Kadang-kadang. Apakah Ibu sering murung atau menangis sendiri? Sering? Iya, tidak? Tidak. Apakah Ibu sering was-was atau khawatir misalkan terhadap anak atau siapa? Sering. Nah, kemudian di sini di tahapan 2, Ibu kan tadi mengatakan sulit tidur. Nah, dalam keluhan Ibu tuh dari 3 bulan ini berapa kali? Apakah 1 kali, 2 kali gitu Bu? Ya, sulit tidurnya dalam Gitu. ya dalam 3 bulan. Mungkin ada 2 gitu. Berarti masih terbilang jarang ya Bu ya? Iya. Apakah ada masalah atau banyak pikiran tadi di dalam 3 bulan itu sering atau tidak? Kira. Yang tadi kan kata Ibu suka khawatir memikirkan anak gitu. Oh. Dalam 3 bulan tuh berapa kali gitu? Berapa kali? 2 atau 3 kali gitu? Ada? Ada. Apakah Ibu sedang menggunakan obat tidur atau penenang? Enggak. Apakah Ibu sering mengurung diri? Enggak. Kemudian jangan ya Bu ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan skala depresi pada lansia. Di mana tujuannya agar kita mengetahui ya Bu ya keabnormalan atau tidaknya di dalam kesehatan kita. Nah, untuk yang pertama, apakah Ibu sebenarnya puas dengan kehidupan Ibu? Puas. Apakah Ibu telah meninggalkan banyak kegiatan yang diminati atau disenangi? Misalnya Ibu senang olahraga, nah dengan jalan-jalan pagi-pagi, apakah Ibu masih melakukannya? Nah, untuk selanjutnya, apakah Ibu merasa kehidupan Ibu kosong? Merasa kehidupan Ibu tuh sendirian, kosong? Enggak merasa kosong. Ya. Enggak. Untuk selanjutnya, apakah Ibu sering merasa bosan? Enggak. Untuk selanjutnya, apakah Ibu mempunyai semangat yang baik setiap hari? Ibu semangat. Ya, harus semangat ya Bu ya, apalagi musim seperti ini.
Nah selanjutnya, apakah ibu merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada ibu? Misalkan ibu takut lagi pandemi, ibu takut gimana gitu. Nah, apakah ibu merasa sering tidak berdaya? Tidak berdaya, Tidak berdaya, jadi ibu tidak bisa apa-apa gitu perasaannya. Enggak. Kemudian, apakah ibu lebih sering di rumah daripada pergi keluar dan mengerjakan suatu hal yang baru? Apakah ibu suka di rumah atau suka keluar atau berkunjung misalkan kemana ke tetangga atau saudara? Suka ya? suka. Nah, untuk selanjutnya, apakah ibu merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat ibu dibandingkan kebanyakan orang? Misalkan ibu tuh sering lupa gitu, daya ingat ibu masih bagus, masih ingat deh gitu. Masih ingat. Masih. Kemudian, apakah ibu merasa tidak berharga seperti perasaan ibu seperti ini? Misalkan saya tuh kurang berharga, gitu, saya sedih kayak gitu bu. Lagi merasakan nggak? Lagi merasakan tidak berharga nggak bu perasaannya? Perasaan Iya ibu tidak. gitu. Enggak. Apakah ibu merasa penuh semangat? Iya, harus ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini ada pemeriksaan kat indek ya Bu. Yang pertama di sini apakah mandi, makan, ke toilet, atau berpindah atau berpakaian ibu mandiri atau dibantu? Mandiri. Mandiri. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan kat indek ya Bu. Untuk mandi, makan, ke kamar kecil, kemudian berpakaian, apakah mandiri atau dibantu? Mandiri. Kemudian dalam melakukan aktivitas sehari-hari ibu seperti yang di atas, atau misalkan ibu kesibukannya mengurus saudara atau siapa gitu, bisa melakukannya? Bisa. Nah selanjutnya, apakah ibu melakukan semua aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi, berpakaian, bisa melakukan sendiri? Bisa. Nah selanjutnya di sini ada pemeriksaan Bartel Index ya Bu. Yang pertama di sini apakah makan ibu bagaimana Bu, kemampuan makan ibu itu tidak mampu, butuh bantuan. Misalkan ibu memotong atau mengoles tuh butuh bantuan atau mandiri? Makan. Mandiri ya Bu, soalnya tadi ibu bilang makan mandiri. Kemudian untuk mandi, mandi itu mandiri ya Bu. Untuk perawatan diri seperti dalam membersihkan diri, menyisir muka dan menyikat gigi itu melakukannya mandiri ya Bu ya. Dan untuk berpakaian tadi ibu mengatakan mandiri juga ya Bu. Untuk buang air kecil ibu mandiri ya Bu. Tetapi tadi ketika ibu bilang saat kadang-kadang kalau saat lagi ketawa atau batuk suka keluar air kencingnya Bu, tidak tertahan gitu. Selanjutnya untuk buang air besar normal Bu, mandiri. Ya. Selanjutnya untuk penggunaan toilet apakah dibantu atau mandiri? Untuk misalkan ke toilet, toilet. Ya. Mandiri. Untuk berpindah misalkan posisi ibu dari tempat tidur atau dari kursi, apakah dilakukan mandiri atau dengan bantuan? Bangun dari tempat tidur atau dari kursi? Mandiri. Untuk selanjutnya mobilitas ibu, mobilitas tuh pergerakan atau berjalan tuh, berjalan ibu tuh sendiri atau dibantu? Bisa melakukan berjalan sendiri? Sendiri. Kemudian naik turun tangga masih bisa Bu? Bisa. Kemudian selanjutnya di sini ada pengkajian status mental ya Bu, di mana untuk mendeteksi adanya tingkat kerusakan intelektual ya Bu. Di dalam pengkajian status mental ini yang tadi tujuannya itu untuk mendeteksi adanya tingkat kerusakan intelektual ya Bu atau pengetahuan. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu. Tanggal berapa hari ini Bu? Tanggal 21. Untuk harinya hari apa sekarang Bu? Hari Rabu. Apa nama tempat ini? Tadi nama kampung Ibu? Ranca Tunjung. Di mana alamat Ibu? Ranca Tunjung. Sama. Untuk umur, berapa umur Ibu? 60. Nah, untuk kapan nih Ibu lahir? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun berapa Bu? Ingat-ingat lupa ya Bu ya? Oke, selanjutnya untuk siapa presiden Indonesia sekarang? Untuk presiden sebelumnya? SB. Ya. Siapa nama ibunya Ibu?
Carmila. Carmila. Di sini ada pemeriksaan mini mental status exam ya Bu, di mana untuk menguji aspek kognitif dari fungsi mental seperti orientasi, registrasi, perhatian dan kalkulasi, mengingat kembali dan bahasa. Yang pertama di sini untuk orientasi, coba Ibu tahu nggak ini tahun berapa? Tahun 2021. Iya betul, 2021. Untuk musim sekarang musim apa? Musim panas. Ya, untuk selanjutnya tadi tanggal berapa Bu? Tanggal sekarang? Ya. Hari ini? Ya. 21. Untuk harinya? Hari Rabu. Iya betul. Untuk bulannya? Bulan Juli. Betul. Di mana kita berada? Apakah di negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, atau di mana? Kita berada di negara mana? Negara Indonesia. Iya Indonesia. Provinsinya? Coba. Iya betul. Kota? Garut berarti ya Bu. Garut. Selanjutnya untuk registrasi di sini saya akan menyebutkan 3 objek di mana Ibu harus menyebutkan kembali objek yang saya tunjuk ya Bu ya. Ini apa Bu namanya? Masker. Kalau ini? Kertas. Kalau ini? Kerudung. Coba sebutkan lagi. Masker. Kertas. Kerudung. Betul ya Bu. Berarti masih bagus sekali ya Bu ya. Untuk perhatian dan kalkulasi, coba Ibu saya akan menanyakan kepada Ibu 100 dikurangi 7 berapa Bu? 100 dikurangi 7 berapa? 93. 93 dikurangi 7 berapa? 86. Selanjutnya 86 dikurangi 7 berapa? 79. 79 dikurangi 7 72. 72 dikurangi 7 65. bagus. Selanjutnya untuk mengingat, coba Ibu sebutkan objek pada objek yang saya tadi sebutkan. Untuk 3 objek tadi yang saya sebutkan apa? Yang ini. Ini yang ini apa tadi? Masker. Ini. Kertas. Ini. Kerudung. Betul. Di sini selanjutnya Ibu saya akan menunjuk benda. Ini benda apa Bu? Pen. Iya betul pulpen. Ibu ini apa Bu? Tangan. Tangan. Nah selanjutnya Ibu ikuti kata-kata saya ya. Tidak ada, jika, atau tetapi. Tidak ada, jika, atau tetapi. Betul. Selanjutnya Ibu di sini saya punya kertas. Nah nanti Ibu ambil kertasnya, lipat 2 dan taruh di lantai. Ambil kertasnya, lipat 2 dan taruh di lantai. Ya. Udah ya. Ibu udah bisa ya mengambil kertas, melipat dan menaruh di lantai. Selanjutnya Ibu coba Ibu tulis dalam Ibu di sini saya menulis. Coba Ibu sebutkan sambil menutup mata. Tomat. Betul. Nah selanjutnya Ibu coba Ibu tulis 1 kalimat. Bebas menulis 1 kalimat apa? Tulis 1 kalimat. Coba Ibu salin gambar yang saya buat Ibu. Bikin gambar seperti ini bisa nggak Bu coba? Bagus ya, Ibu bisa menirukan gambar yang saya bikin dan juga Ibu bisa menuliskan 1 kalimat. Selanjutnya di sini ada selanjutnya saya akan lakukan pengajian keseimbangannya ya Bu ya, di mana tujuannya untuk mengetahui tingkat keseimbangan Ibu berapa. Ibu coba Ibu bangun dari kursi. Coba Ibu bangun, Ibu berdiri. Ya, Ibu bisa berdiri ya Bu. Coba Ibu duduk kembali ke kursi. Nah, betul. Bisa ya Bu tanpa bantuan. Coba Ibu duduk seperti biasa Bu. Ibu saya akan melakukan dorongan ya Bu terhadap dada Ibu atau secara mengunci Ibu sebanyak 3 kali. Bagus ya Bu, Ibu tidak melakukan pada saat saya dorong kaki Ibu tidak melakukan pergerakan ya Bu. Selanjutnya berarti Ibu bisa menahan keseimbangan Ibu. Nah, coba Ibu tutup mata kemudian bangun dari kursi seperti tadi tapi matanya ditutup. Ya. Coba Ibu duduk kembali tapi matanya ditutup. Duduk seperti biasa Bu sebelah sini. Nah, coba Ibu tutup mata dan saya akan mendorong lagi. Ibu masih bisa melakukan tahanan dorongan Ibu meskipun menutup mata. Sekarang coba Ibu memutar leher seperti ini. Gitu. Pusing nggak Bu? Enggak.
Pusing nggak? Nggak ya. Selanjutnya, coba ibu gerakan menggapai sesuatu. Coba ibu berdiri bu. Coba ibu ambil pulpen di sini bu. Ambil pulpennya bu. Bisa ya bu. Ibu membungkus tanpa bantuan. Coba ibu berjalan ke tempat yang ditentukan oleh saya. Coba ibu berjalan dari sini, dari belakang berjalan ke depan tuh. Ya ke sini nih, di sini aja. Jangan apa-apa. Coba balik lagi bu, ke belakang. Belok ke jangan apa-apa. Selanjutnya, coba ibu berjalan lagi tapi kakinya sedikit diangkat seperti ini ya bu. Oke. Ya. Coba balik lagi bu. Bagus ya bu, ibu masih bisa berjalan dengan mengangkat kaki dan gaya berjalan itu seimbang. Selanjutnya, ibu berjalan lurus bu, lurus ke sana bu, lurus aja dari garis ini, lurus. Lurus dikit. Ya. Coba balik lagi ke belakang. Ya. Bagus ya bu, udah bu, balik lagi. Ibu, terima kasih ya bu, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Tadi saya dapat melihat dari beberapa pemeriksaan ibu masih normal ya bu, seperti dalam keseimbangan dan juga daya ingat ya bu. Cuma tadi ada satu yang lupa, yaitu tambah lagi ya bu, nggak apa-apa. Terima kasih bu atas waktunya, semoga ibu selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.